Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah, kita masih di pembahasan solat berjamaah. Kita ulang sedikit hadisnya. Solatul jamaati afdolu min solatil fadhi bisabi'i wa isrina darajah. Solat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan solat sendiri. Kalimat derajat di hadis itu dalam kitab Tuhfatul Muqtas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, annal murada bid daraja as-shalah. Adapun maksud derajat di hadis Nabi itu maksudnya adalah solat. Berarti solat berjamaah itu, satu kali solat berjamaah itu 27 kali derajat solat, kalau diartikan solat dibandingkan solat sendiri. Maksud mengartikannya, bukanlah orang yang 27 kali solat subuh sendiri itu pahalanya menyamai satu kali orang yang solat berjamaah subuh. Caranya 27 kali 27 hasilnya kali 27 hasilnya kali 27 sebanyak 27 kali. Itu nanti akan menghasilkan angka kurang lebih 35 juta sekian ratus ribu solat sendiri. Itu baru menyamai satu kali solat berjamaah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa fadilah yang Allah berikan terhadap yang 27 itu sehingga besar derajatnya menggapainya. Orang yang solat berjamaah pasti akan melewati beberapa hal. Satu, memenuhi suara azan. Kalau dia solat sendiri, tak akan mungkin terlaluinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, man sami al-azan, siapa yang mendengar azan, faqulu mislama yaqulul muazzin, kemudian dia mengatakan seperti apa yang dikatakan tukang azan, dakhalal jannah, engkau layak masuk surga. Hanya mengucapkan. Di riwayat yang lain diam. Siapa yang mendengar azan kemudian diam tidak bicara kecuali lil hajat. Jadi kebanyakan kita ini di situ azan, situlah berkumpul. Seharusnya ketika azan diam. Siapa yang mendengar azan kemudian dia diam tak bercakap selama kumandang azan digemakan, kata Nabi, kau layak masuk surga. Pada pertemuan yang lalu kita juga jelaskan dalam Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad Al-Imam As-Sayyid Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, satu amal yang tak boleh ditinggalkan setelah azan adalah solawat. Man sami al azan, siapa yang mendengar suara azan, faqulu misla ma yaqulul muazzin, kemudian dia mengatakan seperti apa yang dikatakan tukang azan. Summa sholatu alayya, habis azan dia bersolawat kepada aku satu kali saya. Man sholla alayya sholatan, sebab siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja setelah azan, kata Nabi, sallallahu biha asron, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, apa hebatnya solawat ini Bapak Ibu? Kalau kita solat, ada kemungkinan solat kita tak diterima Allah.
Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umroh, begitu juga dengan bacaan zikir Quran dan sebagainya. Termasuk sedekah-sedekah yang kita lakukan. Hanya satu amal pekerjaan yang melakukannya pasti diterima Allah. Enggak ada cerita tertolak, itulah solawat. Nah, kalau solat Tuhan tak solat. Kalau Quran Tuhan tak baca Quran. Kalau haji Tuhan tak haji. Tapi kalau solawat Tuhan ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi kemuliaan pertama yang Allah berikan terhadap orang yang ikut berjamaah, pasti dia mendengar suara azan. Kemudian yang kedua, bersegera kepada berjamaah di awal waktu. Orang yang sholat berjamaah ke masjid, pasti sholatnya di awal waktu. Tapi kalau di rumah belum tentu. Ya Rasulullah, apa ibadah yang paling besar nilainya dalam Islam ini? Kata Nabi, as-salatu liwaktiha, sholat kau pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu kewajiban yang aku berikan kepada orang mukmin, kitaban mauquta, dengan waktu yang kutentukan. Kalau begitu biarkan Tuhan mengatur kita, jangan kita mengatur Tuhan. Ini kadang-kadang ayatnya kita rubah, Pak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqita. Jadi yang ada ayatnya mauquta bukan mauqita. Ini subuh anak 5.23. Banyak orang yang gak sadar subuh itu dipikirnya tetap jam 5. Bangun dia jam 5, kenapa gak azan ini? Ini berarti tukang azan masjidnya ketiduran ini. Bantainya di rumahnya sholat jam 5. Tidur dia. Padahal sekarang subuh 5.23. Jadi bapak-bapak diintip. Jadi orang yang beriman itu akan senantiasa dekat dengan waktu. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki dalam kitabnya Wa Huwa Bil Ufuqil A'la, saat Nabi dalam perjalanan Mi'raj. Jadi bulan Rajab ini bulan Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra, Asra, Yusri, Isro'an, artinya berjalan. Mi'raj itu bentuk isim alat dengan masdar urujan au mi'rojan, tangga atau naik. Jadi ketika Nabi naik Mi'raj, Nabi bertemu dengan salah satu Nabi. Siapa itu? Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Nabi yang terkenal dengan disiplinnya. Siapa Nabi Yusuf? Seorang pemimpin yang disiplin. Apa kaitannya solat dengan disiplin? Orang yang solat di awal waktu pasti disiplin. Karena setiap dia solat di awal waktu, subuh jam 5 dia sujud jam 5, zuhur 12:30 dia sujud 12:30. Nah, kebiasaan dia menghargai solat pada waktunya akan terkontaminasi di luar pekerjaannya. Dia akan berjanji, dia akan bekerja sesuai dengan waktu solat, menghargai dan disiplin waktu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, pergi ke masjid dengan niat berjamaah. A'zamun nas ajran fis shalah, orang yang paling besar pahalanya dalam berjamaah ke masjid, aba'aduhum mamsa ilal masajid, adalah orang yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Ketika turun surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati, kata Allah. Inna memang di situ ada domir nahnu. Nahnu bukan maksudnya mutakallim ghairi, tapi mu'zimul li nafsi. Maksudnya aku yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kenapa ayat ini turun? Dalam tafsir surah Yasin karangan Syekh Hamamizadah, annal qabilata minan ansor saqau ilan nabi, sekelompok sahabat-sahabat Nabi dari Ansor mengadu kepada Nabi. Bu'da manazilahum ilal masjid, karena jauhnya rumah mereka menuju masjid. Kira-kira dialog medannya, ya Rasulullah, ya, bagaimana menurut pendapatmu? Apa itu? Kami suka telat berjamaah ke masjidnya, asal kami datang tak dapat takbiratul ihram. Sahabat-sahabat Nabi, Pak, kalau dia datang ke masjid, imamnya sudah selesai bertakbiratul ihram, dia akan bertakziah, menangis dan bersedih untuk dirinya selama 3 hari 3 malam.
Kalau datang dia ke masjid sholat berjamaah, imamnya sudah bersalam, dia akan menangis dan bertakziah pada dirinya selama 7 hari 7 malam. Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman bin Affan pernah mengurus kebunnya di waktu asar. Akhirnya dia ingat sholat, akhirnya dia berlari mengejar jamaah Nabi. Sampai ke masjid, Nabi telah selesai takbiratul ihramnya. Akhirnya dia menangis. Habis sholat berjamaah asar, dia datangi kebunnya. Gara-gara ngurus kau, aku tak dapat takbiratul ihram dengan Rasulullah. Kau sekarang bukan milikku lagi. Ku impakkan kau untuk kemaslahatan umat Islam. Ada bapak yang berani kayak gitu? Biar ku ikuti maksudnya. Gara-gara ngurus kebun ini tak dapat ku takbiratul ihram. Ku impakkan kau. Aku bilang sama bapak, ku terima. Bawa notaris sekalian. Begitu. Kita mau telat nggak telat biasa aja, nggak ada perubahan raut di wajah. Itulah orang yang mencintai sholat itu. Jadi bapak, kalau kita sadar sholat itu mi'raj. Apa itu mi'raj? Pengantar kendaraan. Dalam Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Apa maksudnya itu? Salat itu ada yang bersifat sunnayah 2 rakaat subuh, sulaniyah 3 rakaat maghrib, rubaiyah 4 rakaatnya zuhur, asar, isya. Kenapa salat itu ada yang 2, 3 dan 4? Kenapa enggak 2 rakaatnya semua atau 3 semua atau 4 semua? Allah pembuat syariat bukan dibikin-bikinnya itu. Kita temui dalam surah Al-Fatir ayat 1, ternyata Allah memberi informasi. Malaikat itu pun ada yang punya 2, 3 dan 4 sayap. Untuk apa sholat? Untuk apa sayap? Alat terbang. Maka dikiaskan ulama sholat itu laksana sayap. Orang yang sholat bersayap. Makin banyak sholatnya, makin banyak sayapnya. Makin banyak sayapnya, semakin besar peluang dia untuk terbang. Membawa amalnya ke makom tertinggi di sisi Tuhannya. Maka disebut Nabi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu kendaraan pengantar amal kepada Allah. Rajin dia puasa tapi tak sholat, puasanya tidak mi'raj, tidak naik. Hasil ibadah itu nanti cuma 2. Secara vertikal namanya makbul, secara horizontal biasnya namanya mabrur. Maka setiap kita ibadah, doa kita di ujungnya apa? Rabbana taqabbal minna. Terima ya Allah, terima ya Allah. Rajin dia bersedekah tapi tak sholat, maka si sedekahnya tidak mi'raj. Baca Quran, berzikir jangan ditanya, dia ahlinya tapi enggak sholat, tidak mi'raj. Apapun ibadah yang kita lakukan, kendaraan pengantarnya ke Allah adalah sholat. Maka orang yang paham betapa pentingnya nilai sholat itu, dia tidak akan sia-siakan sholat itu. Sebagaimana memang dalam Quran, kadang-kadang dipanggil orang sholat itu dengan fi'il mudhorik, kadang-kadang dipanggil dengan fi'il amar. Ada melaksanakan, ada mendirikan sholat. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melaksanakan sekedar memperbuat sesuatu. Mendirikan, membangun, berarti mendirikan itu ke atas, vertikal. Jadi orang yang melaksanakan sholat hanya terbebani dalam pikirannya. Kalau nggak sholat berdosa, payah mati, nggak bisa jadi saksi, jadi wali nikah, dalam kubur bersangatan siksanya, kena hajar, kena bogem, kena tunjang, kena bakar, kena ma'a. Jadi dia sholat karena iming-iming rasa takut tadi itu. Memang pada mulanya kita sholat dulu begitu. Karena begini, karena begini, karena begini, karena begini. Lambat laun seiring waktu naik tingkat, naik kelas. Sekarang dia sholat bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Sebagaimana bapak perokok hebat, habis makan tak ada rokok di mulut. Entah kayak mana perasaan mulut tuh. Begitulah ketika datang panggilan azan, tak langsung disahutinya, ada sesuatu yang terjadi di hatinya. Saat itu terjadi di hati bapak, berarti bapak udah naik kelas. Bapak tidak lagi menjadikan sholat itu sebagai kewajiban, tapi bapak sudah menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Nah, singkat kata, jadi kayak mana ya Rasulullah? Kami bangunlah rumah di sebelah masjid. Tak usah kata Nabi. Karena turun ayat tu, anak tu ma qaddamu asam sampai habis.
Apa motivasinya? Orang yang paling besar pahalanya dalam berjamaah adalah orang yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Jadi bapak sekali-sekali datang ke masjid ini jangan bawa mobil. Jalan bapak, jalan. Biar gugur dosa, gugur asam urat, naik kolesterol gitu. Ya. Kemari kita, apalagi zuhur. Nah, siapa yang sholat zuhur berjamaah, berjalan kaki, Allah gugurkan dosa-dosanya sebanyak langkah kakinya. Sampai keringat yang bertetesan karena capeknya dia berjalan itu juga menjadi penggugur dosa-dosanya. Nah, sekali-sekali kita tes. Nanti zuhur jangan ada mobil di lapangan ya. Kita jalan kaki dari rumah PP. Nah, jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian orang yang rajin ke masjid pasti dia akan duluan sampai sebelum azan. Berarti menunggu. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima yamhullah bihil khotoya wa turfa'u bihid darajah. Mau kalian ku ajarkan, ku kasih tahu, ku beri informasi satu amalan yang dengannya menggugurkan dosamu dan mengangkat derajatmu di sisi Tuhan. Mau ya Rasul? Satu, kata Nabi. Isbagul wudu alal makari. Ambil wudu dalam kondisi yang tak kau senangi. Apa itu artinya? Dingin. Sedangkan panas orang tak mau ngambil wudu, apalagi dingin-dingin. Saya baru pulang umroh beberapa hari yang lalu. Mekah Madinah tuh nggak jelas sekarang kondisinya. Awak bawa jaket tebal-tebal, rupanya panas. Ditinggalkan jaket di hotel, tiba-tiba datang dinginnya, nauzubillah. Ini nggak terprediksi sekarang. Nah, sekedar informasi bapak-bapak, ibu-ibu, mana tahu ada yang mau berangkat umroh. Nah, kalau di Madinah sekarang Pak masuk ke Raudhah tuh berat kali. Saya semalam membawa 433 jemaah satu pesawat. Kita charter, nggak ada yang masuk Raudhah. Sekarang masuk ke Raudhah itu baru bisa masuk setelah mendaftar aplikasi nusuk atau itmarna itu 7 atau 8 hari kemudian baru keluar izinnya. Sementara kita di Madinah kalau paket 12 hari cuma 6 hari. Kalau paket 10 hari bisa 4 atau 5 hari. Jadi cara mengakalinya, siapa yang mau berangkat umroh, di-downloadnya dulu aplikasi itmarna atau nusuk tuh di Medan. Pamannya dia mau berangkat hari ini ke Madinah. Paket berapa hari dia? Paket 10 hari. Berarti kan di Madinah itu sama datang 5 hari. Nah, berarti kan tadi izin masuk ke Raudhah itu kan 7 sampai 8 hari. Jadi diprediksinya kalau 5 hari dia di Madinah, berarti 4 hari. 4 hari sebelum dia berangkat dari Kuala Namu, dia sudah mendaftar di aplikasi nusuk atau itmarna itu. Jadi sampai dia di Madinah, hari ketiga atau hari keempat, udah keluar izinnya untuk dia bisa masuk ke dalam Raudhah. Nah, sekarang berat Pak masuk ke Raudhah, nggak bisa. Setiap orang yang mendaftar, keluar izinnya 7 sampai 8 hari kemudian. Ini yang saya bawa 400 segini, disogok pun tak bisa Pak. Disogok. Saya punya 400, ku bilang udah aku kasih kau satu kepala 100.000, kau kasih kami masuk. Gak bisa. Berziarah ke makam Nabi lewat saja, ini gak ke Raudhah, lewat di depan makam Nabi saja. 6 hari saya di sana Pak. Itu perjuangannya cuma dapat sekali. Itu pun luar biasa. Antriannya berkilo-kilo. Udah antri berkilo ditutup pula lagi, gak jadi, bubar. Luar biasa. Mana tahu ada yang mau berangkat, ku kasih tahu, jangan sedih. Alah, pergi ke Raudhah nggak bisa, kata. Itulah caranya. Jadi 4 hari sebelum terbang udah kita mendaftar dulu di aplikasi itu. Jadi sempurnakan wudu atau ambil wudu dalam kondisi yang tak kau senangi, dingin. Mulai hari ini biasakanlah Bapak Ibu, saya, kita semua berupaya kita membiasakannya. Biasa apa? Berwudu sebelum tidur. Dalam Kasifatus saja, ada juga di kitab yang lain, nih Hayatul Zain Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi'i. Ternyata info didapat setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Malaikat Jibril tak lagi turun membawa wahyu. Malaikat Jibril itu turun ke dunia ini hanya 2 malam. Pertama di malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu
warruh. Yang kedua, di malam orang mati berwudu. Sebelum tidur berwudu dia. Tak tahu dia kalau malam itu adalah malam terakhirnya hidup di dunia. Ketika dicabut ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa, turun spesial malaikat Jibril untuk menyambut ruhnya. Betapa mulia. Nah, mulai hari ini jangan tidur kalau tidak dalam keadaan berwudu. Ustaz, aku baru berwudu udah dipegang laki. Enggak usah dikaji-kaji. Penting mau tidur berwudu. Apa yang terjadi di tempat tidur tak terceritakan lagi itu. Jangan pula ibu tidur sama bapak tuh pakai pembatas seperti grab tuh. Bang, pakai plastik bang, kau di kanan aku di kiri. Oh, ganti kakak bapak tuh. Jangan, biarkan aja. Penting mau tidur berwuduk, titik. Apa yang terjadi di tempat sudahlah itu tak terceritakan lagi. Adab namanya. Yang kedua, apa ibadah menggugurkan dosa, mengangkat derajat? Tunggu sholat setelah sholat. Di riwayat yang lain sebelum sholat. Habis sholat maghrib, bapak jangan pulang. Yang rumahnya dekat-dekat sinilah. Habis sholat maghrib jangan pulang, duduk. Doa-doa, zikir-zikir, baca Quran, sholawatan. Kadang kan kalau sendiri gak enak. Itulah pentingnya nazir. Biar kita jangan suntuk menunggu waktu isya, kita bikin pengajian. Bikin pengajian di masjid. Jadi Masjid Al-Jihad ini salah satu masjid di kota Medan yang pol aktivitas pengajiannya. Kalau di tempat-tempat lain, kadang hanya sekali seminggu, kadang malam tak ada, subuh aja yang ada. Itu pun subuhnya sebulan cuma 2 kali. Jadi memakmurkan masjid itu pertama masuk tahiyat, yang kedua berjamaah, yang ketiga isi dengan majelis ilmu. Jangan takut habis kasnya, habiskan aja, orang bukan duit awak kok. Habiskan aja kasnya, bikin acara, bikin ini, bikin itu untuk kemaslahatan. Habiskan. Nanti habis cari lagi. Gak mungkin bolong ada sebesnya, gak ada duit dibiarkan orang. Pasti ada kan Pak? Jangan habiskan. Kalau Al-Jihad ini tak habis. Dia habiskan datang lagi dia balik. Dia habiskan datang dia balik lagi. Itulah magnetnya. Nah, jadi Bapak zaman di Belanda. Yang ketiga, berjalan ke masjid. Perbanyak langkah kakimu menuju masjid. Tentu ke masjid itu niatnya berjamaah. Bedakan adat dengan ibadat. Apakah semua orang yang duduk di teras Masjid Al-Jihad itu berpahala? Belum tentu. Bapak ngapain duduk-duduk di masjid? Enggak kau tengok di luar deras sekali hujan. Berarti dia ke masjid berteduh. Jadi bedakan pembeda adat dengan ibadat itu niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, Bapak yang mendengar aku ceramah, tambah niatnya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Luar biasa pahala Bapak nih. Dalam Al-Matjarur Rabi fi sawabi amalis sholih Sarafuddin Abdul Khallab Mukmin Ad-Dimyati. Ketika Nabi sedang mengajar di Masjid Nabawi, datang laki-laki tua namanya Qabisah. Kata Nabi, ya Qabisah, ma ja'abik? Hei Qabisah, apa yang membuat kau hadir di majelis ilmuku ini? Kata si Qabisah laki-laki tua ini, ya Rasulullah, aku ini udah tua renta. Aku datang padamu untuk belajar satu kebaikan yang bermanfaat untuk diriku dan keluargaku. Tolong bimbing aku. Suka kali Nabi melihat orang tua yang udah tua masih mau belajar. Kata Nabi, ya Qabisah, tidaklah kedatangan engkau di majelis ilmuku hari ini, melainkan semua yang kau pijak. Apa yang kita pijak dari rumah? Batu, tanah, pasir, kerikil, aspal. Semua yang memandangmu, benda hidup dan mati, pohon, batang, daun. Illa istighfarulak. Semuanya akan beristighfar kepada Allah. Mohon keampunan agar dosamu digugurkan. Hatta yarji, sampai kau kembali pulang ke rumahmu. Jadi luar biasa pahala kita nih kalau ikhlas. Jadi siapa yang datang kemari ini banyak dosa, jangan pulang-pulang Pak. Sini aja kita berteduh. Nanti kan jam 8 ada acara lagi kan? Tahu. Jam 8 nanti 2 ustadznya. Udah subuh dapat 1, jam 8 dapat 2. Tekan lagi zuhur nanti. Zuhur ada pengajian lagi. Jadi jangan pulang-pulang sekalian. Ibu juga jangan balik-balik. Sini aja kita siapkan makan siang nanti. Jadi Bapak jangan dimuliakan Allah.
Kemudian apalagi masuk ke dalam masjid berdoa. Enggak ada ini di rumah. Orang yang datang ke masjid pasti masuk ke masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Keluar waftah li abwaaba min fadlik. Enggak dapat di rumah ini. Enggak tahu juga bapak tadi masuk ke masjid ini berdoa atau enggak. Atau main masuk-masuk aja. Pakai kaki kiri pula masuknya. Mana tahu. Ya. Ini kemuliaan yang diberikan untuk orang yang berjamaah itu. Apalagi dapat melakukan sholat tahiyat masjid. Mana ada di rumah. Keunggulan tersendiri yang diberikan kepada orang yang berjamaah ke masjid. Idza dakhalat masjidan, kata Nabi, apabila kau masuk ke dalam masjid, fasalli fihi, salat kau di dalamnya. Maksudnya tahiyat. Nabi enggak pernah bilang salat tahiyat masjid, salat di dalamnya. Ulama yang memberi nama tahiyat itu. Fa illam tusalli, itulah baiknya Nabi. Kalau kau masuk ke masjid tak salat, fa illam tusalli, kau tak salat, berarti ada orang masuk ke masjid itu langsung duduk. Dalam kajian ilmu fikih, orang yang masuk ke masjid langsung duduk, hukumnya makruh. Maka menghilangkan kemakruhan karena duduknya tidak tahiyat, kata Nabi, paskurillah, gantilah duduk engkau itu dengan berzikir kepada Allah. Muhyiddin Abi Zakaria Sorab An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya, apa maksud paskuri di hadis itu? Baqiyatus sholihat. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam Mustarah Kalim ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membaca itu 4 kali, itu pahalanya menyamai 2. Tahiyat masjid dan sujud syukur. Maka hadis tadi, idza dakhalat masjidan, apabila engkau masuk ke dalam masjid, fasalli fi, salat engkau di dalamnya. Kalau kau enggak mau salat langsung duduk, ganti dudukmu dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Jika engkau membaca itu, fa innaka qad shallaitu, kata Nabi, engkau sudah dianggap salat sunat 2 rakaat. Kalau enggak ada acara pula, enggak ada kegiatan, lebih bagus solatlah. Jangan duduk langsung zikir, solat saja. Kenapa? Kalau bapak solat sunat yang sifat kuantitasnya 2 rakaat, dalam I'anatul Thalibin bacaannya 2 aja, enggak usah ganti-ganti. Fatihah kafirun, rakaat kedua Fatihah kul huwallah. Memang pendek, tapi dari segi fadilah, membaca sekali al-kafirun pahalanya 1/4 Al-Quran. Membaca sekali kul huwallah pahalanya 1/3 Al-Quran. Bayangkan 2 rakaat seakan menghatamkan Al-Quran. Dan panjang-panjang kali ini solat tahiyat masjid, solat qobliyah dibuat tekannya Yasin 83 ayat. Yang biasa-biasa aja, tukang azan pun tukang koma, lama-lama kali lawak ni enggak siap-siap ini. Baru rakaat pertama. Kemudian apa lagi? Menerima solawat dan istighfar dari para malaikat. Ya pasti. Kalau itu nggak usah dijelaskan, udah pasti itu. Menjawab iqamah. Di rumah mana ada itu? Jadi bedakan. Saya selalu bilang itu kepada nazir-nazir masjid. Azan itu panggilan untuk orang goib. Ketika masuk waktu azan, datang muazin, diambilnya mik. Dia kumandangkan azan tanpa harus tahu siapa yang dipanggilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka diulang 2 kali. Littaukid, penguatan. Tapi qomat itu panggilan untuk orang hadir dalam masjid semua orangnya. Jadi kalau untuk qomat nggak perlu pakai suara menara. Dan nggak perlu berteriak-teriak karena orangnya udah dalam masjid semuanya. Jadi kalau azan tuh bolehlah pakai suara menara. Tapi kalau qomat itu suara dalam saja. Karena yang dipanggil untuk qomat itu bukan orang luar, tapi orang yang ada dalam masjid itu. Maka nggak perlu berteriak-teriak. Orang azan pun berteriak-teriak, apa qomat berteriak-teriak. Tapi kalau di rumah dia tak terjawabnya lah ucapan qomat itu. Tapi kalau di masjid tak pun tahu dia ucapannya, diikutinya aja kayak ucapan qomat itu jadilah itu. Kemudian apalagi? Memperoleh kesejahteraan. Sebab larinya setan ketika azan dan iqamah dikumandangkan atau disuarakan. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, idza dunya lis-salat barus syaitan, apabila dikumandangkan azan berpalinglah setan itu.
Lahu durat. Durat. Durat tu buang angin. Mohon maaf. Lebih enak lagi menjelaskan terkentut-kentut. Jadi bahasa Arab buang angin itu dua. Durat, pusa. Kalau disebut dengan pusa, buang anginnya enggak kedengaran suaranya. Beradab memang, tapi fitnah. Tapi kalau disebut dengan durat, buang anginnya kuat, kurang beradab, tapi tak fitnah. Maka disebut di sini lahu durat. Setan tu lari terkentut-kentut, sangkan enggak tahannya mendengar suara azan itu. Lari sejauh-jauh sampai enggak dengar dialah suara azan tu. Maka makin kuat suara azannya makin jauh larinya sampai tak terdengar dia. Cuman masalahnya habis azan di samping awak dia lagi balik. Kumandangkan lagi qomat, lari lagi sejauh-jauhnya. Jadi bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di rumah tak ada, karena enggak dikumandangkan azan. Kecuali bagi yang mau. Walaupun kita sholat sendiri, kan udah kita bahas hadisnya pada pertemuan yang lalu. Tetap disarankan sholat itu mengumandangkan azan. Kalau dia mengumandangkan azan dan qomat untuk dirinya sendiri waktu dia mau sholat itu, tidak terhitung berapa malaikat yang mengaminkan doanya. Tapi kalau dia sholat itu hanya qomat saja, ada satu malaikat yang mendoakan mengaminkan setiap apa yang didoakannya dalam sholat itu. Jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian apalagi berdiri menanti takbiratul ihram. Dalam sholat sendiri enggak ada. Tapi kalau sholat berjamaah pasti. Sebelum imamnya bertakbir, makmumnya sudah ancang-ancang. Kemudian dapat bersama imam dalam takbiratul ihram. Inilah yang disebut likulli sa'in safwah. Setiap segala sesuatu perkara itu ada intisarinya. Wa safwatus shalah at-takbiratul ula. Adapun intisari solat itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ula itu yang pertama, takbiratul ihram. Itu yang rukun. Makanya sahabat-sahabat kita baca dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kalau dia datang ke masjid, imamnya udah bertakbir, misalnya ditemunya imam sedang baca Fatihah, udah gesah hatinya, resah. Kenapa? Waduh, telat aku enggak dapat takbiratul ihram. 3 hari dia menangis. Kalau datang dia ke masjid, imamnya assalamualaikum, berarti telat dia solat berjamaah, dia akan menangis untuk dirinya selama 7 hari 7 malam. Nah, ini yang udah tinggi kali lah tingkat kecintaannya terhadap solat itu. Kemudian apalagi meluruskan saf. Mana ada di rumah. Kalau di masjid pasti imamnya bilang, banyak versi hadis, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami min iqamatis shalah. Minimal tak hafal dia bahasa Arabnya, bahasa Medan pun jadi. Luruskan saf, hadirin, luruskan saf, luruskan saf, sunnah hukumnya. Maka imam ketika memimpin jamaah dia hadapkan wajahnya ke makmum. Luruskan saf, luruskan barisan, rapatkan. Tengok-tengok, kaki, rapat. Supaya terbiasa kita dekat-dekat, erat-erat tuh, tinggi rasa persatuan, keimanan dan rasa kasih sayang. Kalau orang di Medan sholat suka renggang-renggang, terbawa-bawa nanti ke Mekah. Jadi di Mekah tuh Pak, udah qomat, awak berlari dari belakang mencari tempat, sangkan padatnya di mana lagu udah gerisah ini nggak ada tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil lari di mana ini? Datang orang-orang Arab itu, kasihan nenek kita, Indonesia, anta ta'al. Indonesia, Roson katanya. Sini. Ya, diginikan dari kawan itu sebelahnya. Nget. Ketika sholat segitu, pencetlah dibikin orang rokat pertama gini Pak. Tapi rokat kedua, udah enak. Padahal masjidnya nggak tambah besar, orangnya nggak tambah, tetap rapat. Tapi kenapa udah enak? Tapi kalau orang Indonesia, awak tengok mak di sisi bapak tuh masih ada itu, bisa itu. Tahu dia awak mau ke situ, tiba-tiba badannya jadi donat ngembang. Gua dikasihnya kita di situ. Itu orang Medan kurasa itu. Yang yang biasa sholat renggang-renggang kayak gitulah.
Dikasihnya Pak di situ, udah senang. Pas sekali. Jadi donat badannya ngembang. Nah, biasakanlah sholat. Biarlah, kenapa rupanya kalau kena kaki mah kaki. Kalau kena rupanya bahu dan siku, kenapa rupanya? Tapi Islam. Ya, Ustaz, kadang-kadang Ustaz tahulah waktu sholat kawan tuh kerjanya di Simpang Limun. Kakinya kapalan, risih kuraso katanya. Kalau begitu memang dalam mazhab Syafi'i, sholat itu butuh ketenangan katanya. Jadi kalau dengan itu tak tenang, ada pendapat mengatakan boleh berjarak 3 jari. Nah, jadi yang jarak dimasuki setan itu, yang muat satu orang dalamnya, kok 3 jari mana muat itu. Tapi walaupun begitu, kalau bisa rapat lebih bagus lagi. Kemudian menjawab ucapan imam saat mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Minimal Rabbana walakal ham. Kalau sholat sendiri mana ada itu? Masih ingat Bapak kan cerita sami Allah? Awal mula ini ulang-ulang kaji, mana tahu lupa. Awal mula sholat itu enggak ada sami Allahu liman hamidah. Bangkit, ruku, berdiri namanya i'tidal, tetap Allahu Akbar. Kapan berubah Allahu Akbar menjadi sami Allah? Dalam banyak kitab fikih dan kitab tafsir. Kalau fikihnya Hasyim Al-Bajuri, kalau tafsir tengok Al-Jami' li Ahkamil Quran. Abu Bakar telat sholat asar, riwayat yang lain Ali. Tiba-tiba Nabi mungkin udah mulai berjamaah di masjid. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya sholat di awal waktu? Cuman duanya, kok tak wajib sunnah. Kira-kira wajib atau sunnah Pak? Sholat di awal waktu sunnah. Kalau wajib berdosa lah kita tiap hari Pak. Tak terbuat kita itu. Sunnah. Melayani tamu hukumnya apa? Wajib. Sepakat ulama wajib. Jadi Abu Bakar Siddiq mengamalkan hadis Nabi. Dilayaninya tamunya. Ketika tamunya pulang tergopoh-gopoh, Abu Bakar Siddiq mengejar jamaah Nabi. Turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, panjangkan bacaanmu. Karena Abu Bakar sedang berlari mengejar jamaah. Dipanjangkan Nabi. Itu makanya kalau sholat zuhur tuh, apalagi subuh, dipanjang-panjangkan ayatnya. Nah, mana tahu menunggu orang yang jalan. Kalau subuh itu malah sunnah dilama-lamakan. Jadi bapak-bapak, kalau subuh itu di Masjid Nabawi, Masjid Haram hampir 40 menit kan dari azan ke sholat. Kenapa lama kali? Dalam Irsadus Syarhi, Bisarhir Sohi Al-Bukhari Imam Al-Qastallani, ternyata ada satu amal yang tak ditinggalkan Nabi setiap subuh. Namanya Al-Ittija. Ittija itu kayak mana? Tidur mereng. Seperti meletakkan jenazah di liang lahat. Jadi Nabi, habis dia sholat sunat qobliyah subuh atau fajar di rumahnya dalam kamarnya ya. Setelah itu tidur mereng dia seperti meletakkan jenazah di liang lahat. Datanglah Bilal, tok tok tok, ya Rasul, dikumandangkan qomat. Diam Nabi, pergi Bilal sampai 3 kali. Udah enak hati Nabi, yuk baru dikumandangkan. Itu makanya sampai sekarang kenapa dilamakan subuh itu? Mana tahu yang telat subuh, yang tertinggal, sangkan besarnya padilah. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Satu-satunya sholat yang langsung disaksikan malaikat adalah subuh. Sebelum subuh ada sholat yang lebih utama dari dunia dan seisinya hanya dengan 2 rakaat. Itulah qobliyah subuh. Nah, jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dipanjangkan. Jangan panjang kali pula zuhur baca Yasin juga, makmum yang penting. Kalau zuhur itu makmum lebih banyak tangannya enggak ke dada, ke perut. Karena mikirkan makan dia. Singkat kata, sampailah Abu Bakar ke masjid, ke pintu. Dilihatnya bahwa Nabi dengan sahabat masih sholat. Belum selesai. Dengan senangnya dia, Alhamdulillah, terkejar juga. Gitulah kira-kira. Rukuklah Nabi. Allahu Akbar. Satu riwayat nanti kalau kita baca riwayat Ali itu, ketika Nabi rukuk tuh datang malaikat Jibril.
Ketika Nabi mau bangkit, ditekan malaikat Jibril punggung Nabi, jangan bangkit. Karena menunggu yang tadi itu. Nah, itu jadi dua versi riwayat. Jadi waktu Nabi mau bangkit, nggak boleh. Disitulah Nabi merubah bacaannya dengan instruksi malaikat. Kan Abu Bakar tadi masuk ke masjid, gara-gara senangnya belum sholat berakhir, dia bilang, Alhamdulillah takojar juga. Rukuk Nabi, awal mulanya bangkitnya Allahu Akbar. Disitulah Nabi merubah bacaannya. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a fi'il madi majhul timbangannya fa'ila. Sami Allah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang bilang alhamdulillah tadi? Abu Bakar. Jadi adanya sami Allahu liman hamidah dalam solat karena Abu Bakar telat solat asar sebab melayani tamunya. Ini hari Minggu ini. Banyak orang hari ini yang telat solat asar ini gara-gara jadi panitia pesta. Ditanya orang saya, Ustadz, boleh Ustadz menjamak mengkosar ketika pesta? Orang laki-lakinya orang mana? Aku bilang orang Medan Amplas. Perempuannya orang Medan Kota. Nikahnya di Hotel Madani. Runtuh hotel itu nanti, aku bilang. Tapi kata Ustadz boleh menjamak Pak Ustadz. Yang menjamak itu begini. Laki-lakinya orang Padang Bulan, perempuannya orang Padang Bolak. Nikahnya di Padang Sidimpuan, boleh. Bulan madunya di Padang Panjang, matinya di Padang Matinggi. Jumpanya di Padang Masar, itu boleh. Dalam ini, Allah ya Allah ya Karim ya Rahman. Ada satu kitab tipis disebutkan di situ. Inilah yang ada dijadikan salah satu ustadz di Medan nih. Saya nggak sebut namanya. Boleh menjamak mengkosar sholat ketika pesta. Ini kitabnya. Saya mendengar kitab tuh. Saya tengok-tengok rupanya dalam kitab tuh hanya satu ulama yang minoritas yang mengatakan boleh. Begitu banyak ulama di dunia ini. Yang satu itu dan ikutnya. Jadi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Hanya secuil yang mana? Secuil itu yang diangkat nih. Yang mayoritas tadi ikutnya. Yang secuil. Nah, jangan berfatwa. Ajra'ukum alal putyan, ajra'ukum alal nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempat tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Udah, yang biasa-biasa sajalah. Jadi siapa hari ini pesta jadi panitia, kayak mana mengakalinya Ustadz? Copatkan zuhurnya, telatkan asarnya. Jam berapa zuhur? 12:30. Dah, solat 12:30. Jam berapa asar? Jam 4. Boleh 4:30? Boleh. Boleh jam 5? Boleh. Jam berapa maghrib? 6:30. Bolehkah solat asar jam 6:28? Boleh. Nabi yang bilang, man atroka rok'atan minal asri qabla an takrubus samsu faqad atrokal asra. Siapa yang mendapatkan satu rokaat secara utuh pada waktunya di waktu asar. Jadi 6:28 dia sholat. Pas satu rokaat itu penuh. Ketika dia bangkit menuju rokaat kedua. Terdengarlah azan maghrib dari masjid. Sah sholat asarnya. Adaan. Jadi satu rokaat pada waktunya. 3 rokaat di luar waktunya. Nabi mengatakannya. Jangan bikin tiap hari kayak gitu pula. Wah kata Ustaz itu bolehnya pula ada. Selalu aja kau kombur aja kita dulu. 5 menit sebelum maghrib situlah kita sholat. Lah aku yang dibagian Tuhan nanti gara-gara itu. Nah jadi Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Nah, sikit lagi. Mau ada acara kan? Hah? Oh jam 8 ya. Kupikir dekat-dekat mau nyuruh cepat Ustaz ada cara kita. Nah. Kemudian terpelihara dari kelupaan yang lazim dilakukan. Karena ada pemberi ingat. Makmum kalau sholat sendiri. Mau ingat tak ingat. Tetap jong sholatnya. Tapi kalau dia sholat berjamaah. Imamnya lupa. Ada makmum mengingatkan. Itu tak dapat sholat sendiri. Cuman Pak yang diingat-ingatkan tuh. Kira-kira diingatkan makin hancur. Jangan diingatkan. Contohnya apa? Solat taraweh witirnya 15 ke atas kan pakai kunut.
Namanya lah berwitir pakai kunut sekali setahun, maunya lupa itu. Malam ke-16 udah pakai kunut, saya lupa. Sami Allahu liman hamidah. Langsung saya Allahu Akbar. Makmum ribut di belakang. Subhanallah. Aku tak tahu salahku. Dia pun tak akan mungkin ngomong, Ustadz belum kunut kau batal salatnya. Ku selesaikan secara ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa salahku tadi Pak? Belum kunut Ustadz katanya. Yang kayak gitu tuh nggak usah ditegur. Kayak mana cara negurnya? Kan hancur itu kan Pak. Orang nggak kunut pun tetap sah kan. Subuh pun begitu, mana tahu imamnya tiba-tiba lagi blank banyak masalahnya. Tiba-tiba waktu subuh tuh lupa lah dia berkunut. Makmumnya kalau udah sujud nggak usah ribut, biarin aja. Cuman tiba-tiba imamnya ingat. Waktu sujud teringat dia, tadi aku belum kunut. Tiba-tiba digantinya dengan sujud sahwi. Ayo, kayak mana makmum? Ngikut atau enggak? Dalam Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kab, sujud sahwi itu hukum dasarnya sunnah, tapi berubah menjadi wajib bila mengikut perbuatan imam. Sekali lagi. Sujud sahwi itu hukum dasarnya sunnah individu, tapi berubah menjadi wajib bila mengikut perbuatan imam. Sekarang pertanyaannya Ustaz, tadi kan imamnya lupa kunut, waktu sujud memang lupa dia, tak dibikinnya sujud sahwi. Sekarang pertanyaannya, bolehkah makmum melakukan sujud sahwi karena imamnya enggak sujud sahwi? Niatnya satu. Kalau dilakukannya sujud sahwi itu untuk dirinya, karena imamnya tadi enggak sujud sahwi karena enggak berkunut, maka batalat salatuhu. Batal salatnya. Tapi kalau dilakukannya sujud sahwi itu diniatkannya untuk membantu kelupaan imamnya, hukumnya sunnah. Sekali lagi. Aku takut Bapak salah dengar. Salah dengar ini udah mulai agak-agak matanya pun kan udah mulai lobet ini. Iya kan? Imamnya lupa berkunut. Sujud dia. Allahu Akbar. Dalam sujudnya dia ingat kalau dia belum berkunut. Tiba-tiba sebelum salam dibuatnya lah kunut. Allahu Akbar. Sekarang hukumnya. Apa yang dilakukan makmum? Hukum dasar bersujud sahwi itu sunnah. Tapi berubah menjadi wajib jika mengikut perbuatan imam. Jadi kalau imamnya sujud, ikut awak sujud. Kalau imamnya tidak, tahu saya bikin. Sekarang pertanyaannya Ustaz. Karena saya belajar Pak Ustaz, imamnya lupa kunut. Ketika sujud, lupa juga dia sujud sahwi. Gitu dia salam kanan, salam kiri. Saya sebagai makmum sujud saya Pak Ustaz. Kalau dilakukannya sujud sahwi itu untuk dirinya, batal sholatnya. Tapi kalau dilakukannya sujud sahwi itu untuk membantu kelupaan imamnya, ma'fu anhu, dimaafkan, hukumnya sunnah. Paham ya Pak? Kalau susah mengamalkannya, lupa imam, usah bikin sujud sahwi, selesai. Daripada ribut, apa kau ini sujud sahwi kau? Dua-duanya tak bisa menjelaskannya, ada. Berkurang satu jamaah. Malas aku masjid situ, aneh masjid itu, ada pula solat subuh sujudnya 3 kali, berapa kali sujud itu katanya. Kadang nggak paham. Sama itu Pak. Waktu saya tahun berapa itu ceramah saya acara maulid di Banda Aceh. Jadi saya datang naik pelangi dari Medan. Entah di mana solat subuhnya pas hari Jumat. Kan ada sujud sajadah. Jadi ya namanya saya juga karena tahu saya ikutlah ya. Yang di samping saya itu udah geleng-geleng kepala dia sholat. Habis sholat, Pak, aneh orang Aceh nih. Kenapa aku bilang? Ada pula subuh 3 rakaat katanya. Dalam hatiku bukan orang Aceh yang kau yang gak ngerti. Itulah pentingnya belajar itu. Itu makanya kalau masjid itu di pinggir jalan lintas. Kalau subuh mau bikin sujud tilawah, kasih info lah imamnya. Pak, bapak-bapak, saudara-saudara,
pagi ini kita melaksanakan sujud sajadah. Kadang-kadang kalau makmumnya makmum tetap kan paham dia. Kalau yang kayak tadi nggak ngerti, apa nggak dibilangnya sesat? Ada pula subuh 3 rakaat kata. Padahal dia nggak ngerti. Kemudian apalagi tercapai, lebih besar peluang tercapai khusyuk. Kenapa? Cara besar tercapai khusyuk itu dalam sholat dia memahami. Jadi imam membacanya, dia memahaminya. Jadi fokusnya kepada makna. Namanya tadabbur. Kalau sholat sendiri, ya memang sholat berjamaah pun mau juga ngayal. Kalau sholat sendiri lebih besar peluang ngayalnya, entah kemana-mana. Jailani otak tuh. Memang mulutnya bilang Fatihah, tapi hatinya Jailani. Jalan sana, jalan sini. Sebentar udah di Simpang Limun, sebentar udah di Sentral, sebentar udah di Al-Jihad, sebentar. Kenapa? Jadi kenapa khusyuk tuh nggak datang? Mulut dengan hati itu nggak connect. Kayak mana cara mengkonekkannya? Kata Imam Ghazali satu aja. Baca tarjim. Baca terjemahkan. Kalau mulut membaca, hati menerjemahkan. Berarti otak itu nggak kemana-mana. Mulut itu membaca, hati itu memahami. Awalnya berat, lama-lama naik tingkat, paham. Jadi kalau orang yang paham nggak perlu dia menerjemahkan. Sebagaimana orang Arab sholat dengan bahasa Arab. Lebih besar peluang khusyuknya karena itu bahasa dia. Sekiranya Nabi turun di Mandailing, berarti kan wajib bahasa Mandailing. Jadi orang Mandailing nggak perlu bahasa Arab, dia sholat dengan bahasa Mandailing. Kenapa? Lebih khusyuk. Kenapa lebih khusyuk? Karena paham yang dibilang, nggak perlu diterjemahkannya. Sebagaimana seandainya dibolehkan sholat dengan bahasa masing-masing. Kita orang Medan sholat bahasa Indonesia. Mana lebih khusyuk sholat dengan bahasa kita, sholat dengan bahasa orang lain? Ya dengan bahasa kita, karena kita paham. Cuman karena tak boleh, dipelajarilah bahasa Arab tuh. Kalau nggak ngerti semua, minimal yang rukun-rukunnya sajalah dipahami. Ketika mulut bilang Allah Akbar, kita tahu Allah itu maha besar. Ketika mulut bilang Bismillah, kita tahu mengawali pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah. Ketika mulut bilang Alhamdulillah, segala puji bagi. Awalnya mulut membaca, hati menerjemahkan. Kalau kayak gini model sholatnya, mau zuhur sampai 10 menit. Tapi kalau nggak kayak gitu model sholatnya, zuhur 3 menit setengah. Kalau nanti udah paham dia lebih lama lagi, maka kuantitasnya. Nah, jadi bapak-bapak butuh riadoh, latihan. Kemudian apalagi membiasakan diri mendengar kiroah. Kalau sholat sendiri kan gak ada yang didengar. Nah, kayak saya lah Pak, memang ku bilanglah tak khusyuk lah. Ini kan di Mekah Korodit. Korodit itu Pak ramai sekali manusia, jadi banyak hotelnya yang kalau sekarang kita berangkat umroh, dapat hotel 500 meter aja udah dekat itu Pak. Sangkan ramainya manusia itu. Bisa jadi jamaah umroh tahun ini lebih ramai daripada jamaah haji tahun ini. Luar biasa ramainya. Jadi hotel kami itu udah 300 meter lurus, nanjak pula 150 meter ke atas. Itu yang bikin pening itu. Jadi sangkan jauhnya nanjak itu, apa yang terjadi? Banyaklah, kebetulan di depan hotel itu ada masjid. Jadi siapa yang kakinya agak-agak berat, aduh capek kali aku zuhur nih di masjid aja lah. Maghrib isya aja aku nanti ke haram. Jadi setelah asar, sebelum asar kan ada sholat sunat ghairu muakkad. 4 rakaat. Boleh 4 1 salam, boleh 2 2 2, masna-masna. Karena itu tanah haram, ya ku praktekkanlah 2 salam 2 salam. Jadi waktu aku salam 2, sholat naik lagi salam untuk 2 rakaat yang selanjutnya. Tiba-tiba tukang komat tuh komat. Datang seorang bapak-bapak dari Jawa kayaknya itu. Datanginya. Bercakap orang tuh. Sambil aku sholat dimarahinnya tukang komat tuh. Tak kau tengok orang lagi sholat. Kenapa kau cepat kali komat? Udah saatnya komat. Bukan saatnya komat. Dia lagi sholat. Kau tunggu dia sholat baru kau komat. Nah, kata si Arab tadi, tak ada sholat sunat sebelum mana. Ujung-ujungnya berantem ke situ begini. Mak dijelaskan wak nih, enggak kau baca hadis lewat ini begini. Aku sambil sholat mendengar orang itu bertengkar aja. Orang dekat saya kan Pak. Habis assalamualaikum sholat asar, belum lagi selesai nih. Assalamualaikum. Didatanginya lagi si Arab tuh. Berdebat orang tuh. Rupanya wak nih. Ku tanya, Pak, bapak dari mana Pak?
dari Jawa Timur, Pak. Katanya, Bapak kok banyak kali hafal hadis? Oh, rupanya tamatan Nirboyo. Oh, wajarlah aku pikir. Memang lele-lele, tapi hadis jangan tanya. Dia diam si Arab tuh. Besok-besoknya gitu mau komat, tengok-tengokinya ada nggak kawan tuh. Layas dia nengok orang Indonesia. Memang lele-lele. Lirboyo itu jangan tanya Pak. Kampung Lirboyo itu di Jawa Timur itu. Anak segini, anak SD. Anak ibtidaiyah lah. SD kelas 1, kelas 2. Pegangannya kitab Nahwu. Apa yang dibacanya situ? Kalamun alabzul mufidu kastakim. Summa wafi'lun summa harpunil kalim. Itu kitab Nahwu. Matan 1000 matan itu. Di Medan dipelajari kelas 2 aliyah. Di kampung Jawa Timur sana itu dipelajari ibtidaiyah. Kayak mana lah ilmu anak-anak itu sana. Makanya kayak awak ni ke sana Pak, guru awak anak SD. Kita belajar matan jurmiyah di sini. Kalau saya dulu di pesantren di Mustofawiyah Purba Baru, kelas 1 sanawiyah dihafal. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfu ja'ali makna. Anak Nirboyo itu belum lagi sekolah, udah hafal 1 buku matan jurmiyah itu. Walaupun tak jadi ustaz, dia jangan baca-baca kitab di sampingnya. Yang tak ustaz, tapi baca kitab silap salah. Oh, itulah waktu yang kuceritakan itu. Hebat waktu. Dia tak ustaz, tak kiai, tapi hadis buat dihafalnya. Dijelaskannya di depan orang Arab tuh, diam si Arab tuh. Ustaz kok tahu? Itulah aku bilang aku tak khusyuk tadi. Karena mulutnya membaca, hatinya mendengar. Mak jago juga wak ini. Nah, jadi supaya connect, mulut membaca, hati menerjemahkan. Connect. Jadi kalau mulutnya membaca, hatinya menerjemahkan, otaknya nggak jailani, nggak kemana-mana. Nah, untuk sampai ke tingkat itu butuh riadoh, latihan. Udah jam 7:04. Ku tutup lainnya. Jadi membiasakan diri mendengar bacaan. Kalau awak jadi makmum, pasti awak dengar bacaan imam. Tapi kalau solat sendiri, tak ada itu. Bacaan siapa yang awak dengar? Semua kalimat lain keluar. Kalau di sebelah rumah awak ada yang lagi dangdut itu yang awak ingat itu. Mulut baca sampai untung tak main-main juga apanya, terikut-terikut. Nah terakhir, jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. 2 hadis terakhir, tolong menolong dalam ketaatan. Ada seorang laki-laki sendiri mau sholat. Kata Nabi, ala rajulun yatasaddaqu an haza ala haza. Ada kalian yang mau bersedekah kepadanya. Jadi ada seorang laki-laki mau sholat sendiri. Kata Nabi, ada yang mau sedekah sama dia. Kayak mana cara sedekahnya Rasulullah? Jadi kau makmum di belakangnya. Sangkan besarnya padilah berjamaah. Jadi kalau ada orang mau sholat, kan ada iadah namanya. Sholat itu ada adaan pada waktunya, ada kodoan di luar waktu, ada iadah, mengulang sholat untuk kedua kalinya. 1 wajib, 1 sunnah. Yang sunnah itu mana? Bapak udah sholat zuhur, udah selesai nih, tapi datang seorang sahabat mau sholat sendiri, bapak bantu dia jadi makmum. Tadi baru akan sempurna zuhurnya. Melaksanakan sholat zuhur untuk kedua kalinya karena membantu orang itu hukumnya sunnah. Nah, begitulah Islam tuh. Cuman awak mau dibantu pun, udahlah enggak, aku mau cepat, udah aku sendiri aja lah katanya. Dia mau sholat zuhurnya pula 2 menitnya. Nah, penutup bapak-bapak jamaah dimuliakan Allah. Hikmah terbesar dari berjamaah itu mana? Ya. Man sholla arba'ina yauman, kata Nabi. Siapa yang sholat 40 hari 40 malam. Bukan arba'in 40 waktu. 40 hari 40 malam. Bi jama'atin, secara berjamaah. Yudriku takbiratul ula, tak pernah tinggal sekalipun saat berjamaah itu takbiratul ihram yang pertama. Kutibat lahu baro'atan, Allah lepas darinya 2 kebebasan. Yang mana itu? Baro'atun minan nar
wa bara'atun minan nifaq. Bebas neraka, bebas sifat munafik. Munafik ini siapapun kan kena. Maka dalam kitab Tuhfatul Muhtaj disebutkan innal mauta yabtanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya mayit dalam kubur itu berada dalam kepayahan 7 hari 7 malam. Jadi dalam hadis Nabi 2 versi. Orang yang beriman kalau mati 7 hari dia susah dalam kuburnya. Orang yang munafik kalau dia mati 40 hari 40 malam dia susah dalam kuburnya. Itu makanya setiap ada orang mati, mau dia baik tak baik, mau ulama tak ulama, mau dia orang soleh enggak orang, dibikinlah 40 hari. Ada sedekah 40. Kenapa dibikin 40 hari? Karena sehebat-hebat orang baik pasti pernah melakukan sifat munafik. Apa cara ciri-ciri munafik? Bercakap bohong, berjanji ingkar, kasih amanah khianat. Di antara 3 ini pernahkah kita melakukannya? Enggak mungkin, enggak pernah. Jadi sehebat-hebat orang alim, seutama-utama kesolehannya, pasti dia pernah melakukan satu di antaranya, minimal bohong. Maka inilah sebagian dalil ulama-ulama Syafi'iyah, dibikinlah sedekahan di 40 hari. Kenapa? Dia dalam kepayahan selama 40 hari. Tapi orang baik, tapi pernah dia melakukannya. Maka supaya aman dari sifat munafik, Allah yang jamin. Coba bikin sholat berjamaah 40 hari 40 malam, tak pernah tinggal 1 kali pun takbiratul ihram. Allah janji melalui hadis Nabi tadi, bebas neraka, bebas sifat munafik. Berat itu Pak, matan yang mudah. Kalau hadis itu mudah mendengarnya, mempraktekannya 40 hari 40 malam, enggak pernah tinggal ya takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Oke, pagi ini dulu. Yang akan datang kita jelaskan hukum-hukum sholat berjamaah. Mudah-mudahan tausiah pagi ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana abwaban ni'mah wa abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal ilmi wa abwabal afiyah wa abwabas sihah wa abwabal hidayah wa abwabas sakinah wa abwabal jannah alaina wa ala ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.